Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai warisan perbedaan agama dan warisan pembunuhan. Yang pertama, hadis warisan perbedaan agama. An Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yarithul muslimu al-kafira wa la yarithul kafiru al-muslima, muttafaqun alaih. Yang artinya, orang muslim dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim, muttafaqun alaih. Hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Penjelasan hadis tersebut, kebanyakan ulama berpendapat sebagai nas hadis tersebut, sementara Mu'ad, Masruq, Sa'id dan yang lainnya, mereka berpendapat bahwa orang muslim mewarisi harta orang kafir namun tidak sebaliknya. Contoh, kalau seorang di antara anak-anak mayit ada yang muslim lalu masuk Islam sesudah orang yang diwarisi itu meninggal dan tirkahnya sudah dibagikan kepada ahli waris, maka menurut kesepakatan ulama, orang tersebut tidak mendapatkan warisan. Tapi berbeda pendapat, bila dia masuk Islam sesudah orang yang diwarisi itu meninggal, tapi tirkahnya itu belum dibagikan, maka orang tersebut mendapatkan hak warisan. Hadis yang kedua, An Amr bin Syu'aibin an Abi an Jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa lil qatili minal mirathi syai'un rawahu Nasa'i wa Darqutni wa qawahu Ibnu Abdil Barri wa alahu Nasa'i wa sahabu wa kufu ala Amrin. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah bersabda, pembunuh tidak mendapatkan warisan apapun dari yang dibunuh. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis ini sahih. Penjelasan kalimat hadis tersebut, Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan pengikutnya serta kebanyakan ulama berpendapat bahwa si pembunuh tidak mendapatkan warisan dan juga bagian dari diyat, walaupun pembunuhan tersebut dilakukan secara tidak sengaja ataupun dengan sengaja. Sedangkan Al-Hadawiyah dan Imam Malik berpendapat apabila pembunuhan terjadi tidak sengaja, maka dia masih mendapatkan warisan tapi tidak mendapatkan bagian dari diyat. Sedangkan Al-Baihaqi meriwayatkan dari Khalas, ada seorang laki-laki yang melemparkan batu mengenai ibunya, kemudian ibunya meninggal. Lalu orang tersebut menginginkan warisan dari ibunya, dan kemudian saudara-saudaranya itu berkata kepadanya bahwa dia tidak berhak lagi mendapatkan warisan dari ibunya. Akhirnya mereka menemui Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk meminta fatwa atas masalah yang mereka alami. Sayyidina Ali berkata, kamu tidak boleh menerima warisan lagi darinya, bahkan diwajibkan membayar diyat atas kematiannya serta tidak mendapatkan warisan darinya. Penyusun kitab Al-Jawahir mengatakan, kesengajaan anak kecil dan orang gila dihukumi sama dengan kekeliruan, sebagaimana halnya bahwa kekeliruan itu mencakup semi sengaja. Contohnya, ada seorang ayah memukul anaknya dengan maksud memberi pelajaran, tapi tiba-tiba anaknya tersebut mati akibat pukulan tadi. Said Abu Hasan Al-Asfihani dalam Al-Wasilahnya mengatakan, beberapa sebab yang bisa mengakibatkan orang mengalami kecelakaan seperti menggali sumur atau lubang besar di jalan, lalu kerabat si penggali terperosok ke dalam sumur itu dan mati. Maka orang yang menggali sumur tersebut bisa mewarisi kerabatnya yang mati sekalipun dia wajib membayar ganti rugi atau diyat. Tentang hal tersebut di atas, Imam Malik mengatakan, barang siapa membunuh kerabatnya sebagai qisas atau untuk mempertahankan diri atau karena perintah hakim yang adil dan alasan-alasan lain yang dibenarkan syarak, maka pembunuhan seperti ini tidak menghalanginya untuk memperoleh waris. Jadi menurut Imam Malik, dia tidak terhalang untuk mendapatkan waris. Menurut Imam Syafi'i, pembunuhan tidak sengaja
menghalangi hak atas waris persis seperti pembunuhan sengaja. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, pembunuhan yang menghalangi hak memperoleh warisan adalah pembunuhan yang mengakibatkan adanya hukuman, sekalipun dalam bentuk harta. Dengan demikian tidak termasuk pembunuhan yang dilakukan karena kebenaran. Maka orang yang membunuh seseorang sebagai qisas untuk membela diri atau atas perintah hakim yang adil terhadap seorang pemberontak dalam perang menerima waris dari orang yang dibunuhnya itu. Jadi menurut Imam Ahmad bin Hambal, dia tidak terhalangi untuk mendapatkan waris. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pembunuhan yang menyebabkan terhalangnya hak atas waris adalah pembunuhan yang mengakibatkan adanya qisas, diat atau kafarat, termasuk di dalamnya pembunuhan tidak sengaja. Tidak termasuk dalamnya kematian yang diakibatkan oleh perbuatannya secara tidak langsung seperti menggali sumur dan yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.